Envision your future today. Sebagai institusi perbankan pertama di Indonesia, Perbanas memiliki ragam jurusan yang lengkap. Di antaranya, Diploma 3 Akuntansi, Diploma 3 Keuangan dan Perbankan, Sarjana Akuntansi, Sarjana Manajemen, Sarjana Ekonomi Syariah, Sarjana Teknik Informatika, Sarjana Sistem Informasi, Sarjana Analitika Data Bisnis. Mari membangun kompetensi di Perbanas Institute untuk mencapai masa depan yang gemilang. Walau yang lain terus berubah, Gopay konsisten, kasih yang pasti murah. Tagihan murah di aplikasi Gopay, transfer 100 kali per bulan. Download aplikasi Gopay baru, nggak pakai lama. Dompet andalan gamers banyak damage-nya. Envision your future today. Sebagai institusi perbankan pertama di Indonesia, Perbanas memiliki ragam jurusan yang lengkap. Di antaranya, Diploma 3 Akuntansi, Diploma 3 Keuangan dan Perbankan, Sarjana Akuntansi, Sarjana Manajemen, Sarjana Ekonomi Syariah, Sarjana Teknik Informatika, Sarjana Sistem Informasi, Sarjana Analitika Data Bisnis. Mari membangun kompetensi di Perbanas Institute untuk mencapai masa depan yang gemilang. Walau yang lain terus berubah, Gopay konsisten, kasih yang pasti murah. Tagihan murah di aplikasi Gopay, transfer 100 kali per bulan. Download aplikasi Gopay baru, nggak pakai lama. Dompet andalan gamers banyak damage-nya. Envision your future today. Sebagai institusi perbankan pertama di Indonesia, Perbanas memiliki ragam jurusan yang lengkap. Di antaranya, Diploma 3 Akuntansi, Diploma 3 Keuangan dan Perbankan, Sarjana Akuntansi, Sarjana Manajemen, Sarjana Ekonomi Syariah, Sarjana Teknik Informatika, Sarjana Sistem Informasi, Sarjana Walau yang lain terus berubah, Gopay konsisten, kasih yang pasti murah. Tagihan murah di aplikasi Gopay, transfer 100 kali per bulan. Download aplikasi Gopay baru, nggak pakai lama. Dompet andalan gamers banyak damage-nya.
Envision your future today. Sebagai institusi perbankan pertama di Indonesia, Perbanas memiliki ragam jurusan yang lengkap. Di antaranya, Diploma 3 Akuntansi, Diploma 3 Keuangan dan Perbankan, Sarjana Akuntansi, Sarjana Manajemen, Sarjana Ekonomi Syariah, Sarjana Teknik Informatika, Sarjana Sistem Informasi, Sarjana Analitika Data Bisnis. Mari membangun kompetensi di Perbanas Institute untuk mencapai masa depan yang gemilang. Di aplikasi GoPay Di aplikasi GoPay Walau yang lain terus berubah, GoPay konsisten, kasih yang pasti murah. Tagihan murah di aplikasi GoPay, gratis transfer 100 kali per bulan. Download aplikasi GoPay baru, nggak pakai lama. Dompet andalan gamers banyak damage-nya. Envision your future today. Sebagai institusi perbankan pertama di Indonesia, Perbanas memiliki ragam jurusan yang lengkap. Di antaranya, Diploma 3 Akuntansi, Diploma 3 Keuangan dan Perbankan, Sarjana Akuntansi, Sarjana Manajemen, Sarjana Ekonomi Syariah, Sarjana Teknik Informatika, Sarjana Sistem Informasi, Sarjana Analitika Data Bisnis. Mari membangun kompetensi di Perbanas Institute untuk mencapai masa depan yang gemilang. Di aplikasi GoPay Di aplikasi GoPay Walau yang lain terus berubah, GoPay konsisten, kasih yang pasti murah. Tagihan murah. Selamat siang semuanya dan selamat datang kembali di MDL Indonesia season yang ke-11. Hari yang terakhir di week kedua akan dipandu oleh Coach Cipi. Dan juga Coach tentunya di mana kita membuka hari terakhir ya untuk di hari ini. Jadi pastinya nanti di akhir stream hari ini kita akan adakan drawing untuk nanti lanjut ke progressive round. Namun tetap kita akan melihat dulu nih untuk bagaimana 6 tim di 3 match ini. Betul. Yang akan bermain untuk merebutkan posisi pool yang enak banget untuk progressive round tentunya. Nah itu dia. Sambil kita menunggu dan menantikan hasil akhir di pertandingan sepanjang match hari yang terakhir ini. Kita gak lupa juga nih berterima kasih banyak sama seluruh rangkaian sponsor yang sudah mendukung jalannya pertandingan yang ada di MDL Indonesia hingga dengan season yang 11. Karena acara ini powered by Muntun, official sponsor by Infinix, official e-wallet by GoPay, advertiser by Kaca Sukro, supported by Perbanas Institute, supported by PBSI, also organized by Mines. Jadi sekali lagi terima kasih untuk seluruh pendukung kita yang telah mendukung kita dari awal acara hingga akhir acara. Karena tanpa adanya kalian kita tidak akan berjalan semegah dan juga semewah ini. Betul, tidak terasa ya. Sudah Yes. memasuki season yang ke-11 juga. Kita udah lihat dinamika yang ada ya dari para tim-tim yang bertanding. Dan kita juga bicara soal dinamika, kita bakal mengintip juga nih bagaimana poin-poin yang sudah diamankan juga oleh teman-teman yang bertanding dari masing-masing grup nih, Ji. Ya, dan ternyata membuat sebuah kejutan juga kemarin dari Raja Phoenix ya dengan adanya 2 kali kemenangan dan juga 1 kali kekalahan dan dengan game win-lose yang bisa dibilang sangat-sangat tinggi. 5-2 kalau dibandingkan dengan adanya Onyx Prodigy. Wah, ini lumayan kerasa ya bahwa teman-teman dari Raja Phoenix jadi paling teratas untuk di grup A-nya. Namun yang ingin kita lihat untuk di hari ini total itu adalah di grup D-nya. Karena kita ngelihat adanya banyak banget posisi yang masih bukan posisi tapi chance, masih ada beberapa chance untuk bisa nurunin tim Liquid Academy. Mereka menang dengan adanya 4 poin game tanpa ada game kekalahan
yang ngebuat pendekar Dewa United dan juga Batcave ya kasarnya kesulitan nih untuk bisa melawan tim Liquid Academy. Apalagi Batcave EXO yang dimana ngelihat dari segi game win lose-nya di posisi yang sangat-sangat tidak enak menurutku. Di angka 4 kali kekalahan game dengan 2 kali match lose. Ini kalau ngomongin tim Liquid Academy kayak segar diingatan dengan adanya season sebelumnya gak sih? Iya, Performa mereka iya, di iya. week-week awal tuh emang benar-benar fresh banget. Dan kita lihat perubahan akan seperti apa ya terjadi ketika match yang terakhir ini bakal dilalui juga oleh teman-teman dari tim Liquid Academy. Dan juga progressive round-nya juga akan seperti apa. Karena kan masih pada intinya juga ya progressive round 3 win itu bakal enak banget buat siapapun yang bertanding di arah tersebut. Dan ya kita bakal lihat karena hari ini itu ada 3 match in total dari 6 tim yang bertanding. Dan diantaranya untuk match yang pertama akan ada pertemuan antara tim Kagendra berhadapan dengan Vesaka disusul dengan tim Liquid Academy yang tadi kita udah mention yang akan berhadapan dengan Dewa United Morpheus. Sementara ditutup dengan adanya Batcave EXO melawan Pendekar Esports. Nah ini yang aku penasaran untuk di match keduanya sih. Tim Liquid Academy melawan Dewa United Morpheus. By data, Dewa United Morpheus ini sekali menang sekali kalah. Dengan posisi game yang sama-sama di angka 2 aja. Dan aku penasaran apakah dengan angka seperti ini itu bisa menumbangkan tim Liquid Academy. Karena berarti secara teori tim Liquid Academy itu sudah melawan Pendekar Esports dan dimenangkan oleh tim Liquid Academy. Yep. Sisa tinggal Dewa United-nya aja nih bakalan bermain seperti apa. Sementara untuk Kagendra dan juga Vesaka Garuda, tadi kita sempat ngeliat juga bahwa untuk Vesaka Garuda bahkan dari minggu lalu sebenarnya mereka walaupun untuk di match pertamanya down, walaupun match pertamanya kalah, tapi itu match selanjutnya tuh bener-bener kuat-kuat banget gitu loh. Ngelihat dari game pertama dan juga di game keduanya, apalagi dengan Hazard, dengan Gozalzi yang memainkan chips seperti layaknya showroom, itu menurutku bener-bener hal yang bagus banget dan sangat-sangat segar untuk kita lihat. Dan aku penasaran, apakah ada semacam kejutan lagi yang bisa dibawakan oleh Vesaka Garuda untuk di match kali ini? Wow, bicara soal kejutan juga Ya. cukup mengejutkan juga ya kalau ngomongin soal Kagendra. Bagaimana performa mereka di season sebelumnya tuh cukup gemilang. Ya. Tapi hilangnya Hanafi dan juga Kenzie ya. Aku pikir nih jadi satu buah perubahan yang signifikan banget yang dibawa oleh tim Kagendra yang ngebuat mereka cukup mengalami turbulensi ini. Tapi ada satu hal juga yang bakal kita bahas di mana sama-sama berada di udara juga nih kebetulan ya dari tajuknya kedua belah tim. Jadi kita akan melihat bagaimana perang udara, pembuktian Raja Garuda yang sesungguhnya nih. Betul banget dengan poster, ya balik lagi Kagendra juga ada Vesaka ya. Yap. Ini sama-sama iya bisa dibilang hewan yang ada sayapnya. Ya kan begitu kan. Vesaka Garuda ya kan dan juga Kagendra Esports dan tinggal melihat aja siapa yang bisa take off paling kencang untuk di grup C berarti ya. Yap. Untuk teman-teman dari Vesaka Garuda dan juga Kagendra. Karena balik lagi kalau kita ngelihat dari historinya Kagendra sendiri yang masuk lewat MICC. Terus dari segi veteran-veteran semua, dari segi playernya gitu kan. Kayak ada Ron di tangan mereka, terus Shogun. ada Shogun juga, Hanji juga udah lumayan lama gitu loh. Yang bahkan ada satu sub yang belum muncul-muncul juga, Kedot nih. Kedot, wah. Iya, ini yang udah jadi player yang aku kenal banget even dari MDL season 5 gitu loh. Jadi Season 3 bahkan. Season 3 ya kalau nggak salah ya. Iya, season 3 ya. dari Iya, awal benar. debut kita juga ya untuk MDL. Di Kings waktu itu kalau nggak salah kan? Yes, The Kings ya. Dan ternyata masih ya mengepakkan sayapnya juga nih ya untuk bertanding di profesional. Dan ya kita lihat lah ya apakah dengan adanya turbulensi yang dialami oleh teman-teman dari Kagendra mungkin akan ada siasat lainnya juga yang bakal dimunculkan. Karena Kenceng kita tuh. udah mendengar Belakangnya. bermunculan suara-suara para anak-anak burung kita nih ya. Udah ready buat terbang hari ini. Langsung aja Yes. kita buka tim line up terlebih dahulu untuk di match pertama MDLI di season ke-11. Minggu terakhir dan hari terakhir dari group stage ini berjalan. So, untuk tim line up terlebih dahulu dari Kagendra ada Shogun, Ron, Daniel, Frenzy, dan juga Rehanzi. Pokoknya intinya aku ingat banget, Shogun, Ron, Kedot itu main waktu itu masih sama Celo Ya. di Kings. Di waktu itu. Kings, betul. Masih Yes. dengan line up tersebut ya. Dan ternyata ya masih ada gitu semangat dan juga ya gameplay yang kita tahu lah ya. Ini cukup disegani teman ya itu tadi kalau kita mention karya Kagendra ya. Dengan hilangnya Hanafi, Kenzie yang di season sebelumnya tuh benar-benar gak pernah absen title ya. Kalau kita ngomongin teman-teman dari Kagendra. Khususnya Kenzie sih kalau ngomongin Kenzie. Tapi perubahan tersebut ini masih kita nantikan ya bagaimana bounce back dari teman-teman Kagendra untuk last match mereka di group stage. Karena lawan mereka adalah teman-teman dari Vesaka yang cukup gemilang untuk performa mereka di hari ini dengan menurunkan karya Pang, Ridak, Barzi, Gozalzi dan juga Hazard. Nama-nama yang tidak asing, nama-nama yang sebelumnya aktif juga di season sebelumnya. Yang membuat mungkin chemistry mereka yang menjadi satu hal yang perlu Waspadai. waspadai betul Ya. oleh tim lawannya. Iya itu dia makanya aku penasaran
Nanti kita juga akan ngeliat dari segi datanya, karena kalau untuk data kemarin tuh Vesaka Garuda aku inget banget nge-case waktu itu sama Radit. Dan ngelihat datanya Vesaka Garuda, mereka tuh datanya by data ya, under banget. Tapi begitu mereka bermain di hari kemarin, itu tuh kayak ada apa ya, gejolak api yang tidak terlihat dari datanya. Gitu loh, dari hero pool deh paling simpelnya dengan Pang di area XP lane. Kemarin kalau nggak salah bermain dengan apa ya, bisa dibilang duo banget lah sama Gozalzi. Dan Gozalzi pun kemarin juga dengan adanya chipnya, terus Hazard dengan power Grangernya, dengan power dari Brunonya, menurutku itu yang benar-benar gemilang banget dari Vesaka Garuda. Makanya kalau kita ngeliat dari tim head to headnya, game split itu lebih banyak di tangan dari Kagendra. Dengan adanya perbedaan di first blood count yang emang lebih banyak di tangan dari Vesaka dengan 4 total first blood count dibandingkan dengan Kagendra. Tapi yang gue pengen tekankan di sini adalah dari average game score-nya. So, by data, lagi-lagi by data. Dari segi power team fight-nya, sepertinya dari kedua belah tim ini akan di posisi yang titik tengah. Sama-sama equal. Karena damage per minute juga nggak terlalu beda jauh. Begitupun juga dengan taras dasarnya per gamenya. Yang bakalan kelihatan berbeda mungkin nanti akan ada di Lord dan juga Turtles lainnya. Menurut itu yang bakalan nentuin siapa yang bakalan megang di momen apa. Kayak di early-nya kah, atau mungkin di mid to late game-nya kah, dengan Lord udah berapa kali dipegang kah, atau kalau enggak ya dari segi average KDA. Itu yang paling penting sebenarnya menurutku. Karena kalau kita ngeliat dari Turtles lane per gamenya, bedanya tipis. 1,5 doang. Lordnya juga tipis. Berarti kemungkinan dari kedua belah tim, ini powernya mirip-mirip. Yang mungkin akan berbeda adalah dari segi tim fightnya sama-sama kuat. Tapi kekompakan seperti apa, itu tergantung dari KD average-nya. Di angka 3,8 dibandingkan di angka 1,91 dari Kagendra. Yang menurutku menandakan bahwa kalau nanti ada kontes turtle, kemungkinan Vesaka akan sedikit lebih dominan dibandingkan dengan Kagendra. Nah ya sih, nah kalau bicara soal tadi dari segi tim damage-nya dan juga average-nya dipimpin tipis sebenarnya terutama dari Kagendra ya. Mungkin jadi tebal juga, tapi dari Kagendra untuk performa mereka di sepanjang group stage adalah bagaimana mereka finishing nggak sih? Karena kalau kita ngeliat dari angka statistik untuk tim head to headnya benar-benar nggak begitu jauh, nggak timpang dan nggak tertinggal juga. Tapi somehow untuk season ini eksekusi mereka untuk mau lakukan finishing atau selalu berada di area under posisi ketika masuk ke area mid game to late game, ini jadi hal yang krusial banget untuk bisa mereka benahi. Kalau ngelihat dari bagaimana end game-nya sih, ya itu menjadi sebuah pertanyaan juga dari aku. Karena kenapa di permainan terakhirnya Vesaka, mereka tuh dari arah kayak 4-5 menit pertama tuh emang udah owning banget gitu loh. Jadi cara finishingnya gimana ya mereka ngejaga untuk bagaimana mereka owning. Tapi kalau misalkan di keadaan yang equal, nah mungkin ini yang akan menjadi sebuah pertanyaan yang dijawab nanti di game pertama. Oh itu dia, di game pertama yang memang perlu diperhatikan dan waspadai pastinya untuk teman-teman dari tim Kagendra. Apalagi ya bicara MDL, mereka bermain dengan format dari sisi global band juga ya kan. Cuman kita sepakat ya kalau ngomongin group stage, karena masih best of 3 series juga, layer hero-nya tuh masih belum sediperluas itulah sama teman-teman yang bertanding. Ya makanya dari pool hero tuh juga benar-benar ngaruh banget. Apalagi nanti untuk di babak progressive round ya, kita udah bermain dengan BO5. Nah itu dia, itu yang seru sih. Otomatis minimal satu tim itu kudu wajib punya 1 tim tuh 25 hero pool. Paling minimal itu 25 hero pool. Dengan satu orang satu ya. Ya satu orang satu ya, itu dia. Jadi ya kita bakal lihat lah ya untuk grup stage terlebih dahulu, di mana untuk Kagendra berada di area first pick. Dan untuk second pick-nya di tangan Vesaka as usual. Ngomongin best of 3, Global Band, Kyushin, Fanny, ini pasti bakal jadi PR untuk teman-teman yang ada di second. Sedangkan Harit, Matilda, Pove ini membuka peluang juga dengan adanya Joy, mungkin Shuyo yang masih terbuka. Ini bisa nge-bait ke arah jungle-nya dulu gak sih? Karena menurutku untuk pilihannya juga banyak banget. Dengan Harit dan juga Granger udah tutup, otomatis God lane ya bisa dibilang untuk masalah prioritas nggak terlalu gede-gede banget lah. Karena untuk alternatifnya itu masih ada Irithel dan juga Bruno yang sering muncul dengan Granger dan juga Harit yang udah di-ban. So untuk jungle menurutku di sini lumayan banyak posisinya. Dengan Matilda yang udah di-ban, Lucas chance untuk munculnya itu diturunkan. Dan menurutku yang bakalan jadi sangat-sangat menggiurkan di sini adalah Joy. Joy Suyo itu udah, Hayabusa juga open. Hayabusa juga open ini. Cuman menarik sih dari beberapa hero tadi, hero yang menggiurkan untuk terbuka, tapi Gatot yang ternyata menjadi pilihan nih. Karena tahu kalau misalkan dari Kagendra mungkin mikirnya adalah kalau misalkan ngambil jungle dari sekarang, nanti dari sebelah itu pilihannya lebih banyak lagi karena di second pick kan. Sementara kalau misalkan ngambil Gatot dulu aja, ya nggak apa-apa sambil lihat dulu aja nih dari sebelahnya pengen ngambil jungle dulu apa enggak. Ya tricky banget sih memang ya untuk mengamankan ke area
hero untuk fase global band. Itu dia. Shuyo diambil, Valentina, Joy masih masuk ke layer pertama dari tim Kagendra. Dan ini jadi match up yang kerap kali kita lihat gak sih? Shuyo Sering, dengan ya. adanya Joy. Benar. Ini udah kayak love-hate relationship banget di laning phase. Tapi ternyata yang tidak disangka-sangka adalah keluarnya Selena di tangan dari Kagendra. Karena menurutku dengan adanya Selena kayak gini ya, dia butuh banget, tim Kagendra itu butuh banget roamer yang bisa fast clear. Kalau misalkan Gatotnya ditaruh di arah roamer, menurutku ini adalah roamer yang cocok banget untuk ngebantu Selena untuk bisa rotasi dengan asumsi Selenanya ada di mid lane. Kalau misalkan kita ngeliat dari Veshaka, berarti problemnya mereka adalah satu, ada yang mau body block nggak untuk di bagian depannya? Dan ternyata dijawab dengan Hylos. Nih, mau nggak mau ya untuk sebenarnya jawaban dari Kagendra mainin karya front to back-nya kalau udah ngeliat Hylos fake-nya enak banget. Cuman kita belum melihat nih dua variabel hero lainnya ya karena mereka belum punya god lane. Kebetulan juga belum ada entah XP atau roamer. Dan pilihan dari opsi dari XP-nya, dari Veshaka nutup karya Cici. Dimana Cici juga jadi satu hero yang lagi naik daun juga gak sih kebetulan? Betul, ya karena balik lagi ini adalah tipikal hero yang bisa nge-pick off ataupun nge-melt. Zoning juga. Ya, nge-zoning juga untuk hero-hero tanker zaman sekarang. Mau Hylos, mau Gatot, mau Idit, mau Khalid kuat. Ada damage-nya dan kencang damage-nya gitu loh. Dan makanya kita ngeliat Kagendra juga ngeliat Veshaka belum ada roamer pasti, chipnya di ban. Walaupun menurutku ya ini Hylos punya chance yang sangat tinggi untuk diisi di roamer sih. Hylos ya masih cukup fleksibel, tapi pilihan terakhir dari Veshaka untuk satu hero badan lagi ya kemungkinan ya, atau mereka mau nutup ke arah dari god lane potensial ya, let's say ngomongin god lane dua-duanya sama-sama belum punya sih sebetulnya, kayak jadi tell tuh dia yang akhirnya menjadi pilihan dari tim Veshaka, balance banding, sedangkan dari Kagendra mereka juga bisa melakukan hal yang sama gak sih, sama-sama mempersempit chance untuk secure karya goldnya. Dari mana maksudnya nih Kagendra nge-secure chance ke god lane? Nutup god lane-nya Veshaka. Oh, bisa-bisa aja sebenarnya, tapi ngelihat dengan itu kalau di ban, tinggal sisa Bruno. Dan menurutku Kagendra emang lebih mendingan ngambil ke arah Benakai. Karena kita udah ngelihat dari kemarin gimana caranya Joy itu di pick off-nya sama Akai terus-terusan. Dijauhin dari kontesnya, dijauhin dari team fight-nya yang membuat akhirnya Joy ya bisa dibilang benar-benar dihilangin lah power dari Electrifying Beast-nya. Sementara dari Veshaka Garuda, yang aku penasaran, XP siapa? Karena Fovis udah nggak ada. Cici juga udah nggak ada. Dan ada Valentina juga nih, di tangan dari Veshaka. Menurutku paling aman di sini Lukas. Kalaupun emang nggak mau Lukas dan nyari yang badannya beneran badan dan bisa nge-pick off, Idit jawabannya. Tapi sebelum itu, ngambil ke arah Moskov dulu. Safety lane-nya dulu yang coba untuk di-secure ya dari Veshaka. Ya at least mereka punya jawaban juga untuk maintain laning jauh. Far lane moment dan ya late game insurance, sedangkan dari Kagendra god lane Bruno masih terbuka. Bahkan kalau kita ngomongin ke arah dari sisi hero god lane lainnya ya Beatrix mungkin bisa jadi opsi juga. One juga masih terbuka dengan adanya potensial dua hero depan kayak gini. Sebenarnya untuk mainin front to back enak banget. Cuman satu hero badan lagi mungkin yang diperlukan oleh Kagendra ya. Opsi yang tadi sempat di-mention, Lukas bisa diambil oleh teman-teman dari Kagendra karena Bruno-nya udah diambil terlebih dahulu. Iya makanya gue bilang kan kalau untuk di arah Golden mah nggak jauh mungkin dari arah Iritel, Granger, Harith, Bruno, ya Moskov gitu loh. Dan ternyata pick ke arah Gloom menurutku ini adalah pick yang benar-benar bagus banget karena dari sini ngebuat Kagendra punya niatan yang benar-benar fokus banget ke arah pick off powernya. Bruno dari awal udah punya damage dari pasifnya. Sementara kalau misalkan kita ngeliat adanya Glue dan juga Selena, ini balik lagi tipikal pick off yang bakal kuat banget untuk bisa menangin kontes dengan cara menangin quantity. 4 lawan 5, jadi pick off dulu baru team fight. Tapi masalahnya adalah Veshaka tiba-tiba ngambil ke Jauhead. Dan Jauheadnya ini kemungkinan besar bakal ditaruh di arah roamer. Dan kalau misalkan dilihat dari damage outputnya, Valentina lumayan besar. Tapi menurutku ini tetap harus ada bantuan dari jungle-nya dulu. Kalau untuk bisa pasti pick off dengan adanya Jauhead di tangan dari Veshaka. Oke, teleprediction satu suara ya, perbedaan di skor saja, tapi ini masih based on teori dan juga ya bicara soal statistik memang Veshaka yang lagi mengungguli ya untuk group stage. So dengan 10 hero ini masih bisa berubah yang diamankan oleh Kagendra dan juga Veshaka, dan kebetulan ya kalau kita ngelihat ke arah dua komposisi hero ini sama-sama bisa mainin karya metode pick off loh. Iya bisa banget, tapi beda waktu aja sih. Kalau Kagendra itu dari awal, sementara Veshaka itu mungkin ya agak di mid game-nya dulu. Nunggu Moskov jadi, begitu pun juga dengan Valentinanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, berbasa-basi, kita langsung melihat bagaimana visualisasi dari 10 hero yang sudah diamankan. So without any further ado, let's get jump to the land of doubt. Yes, ini dia
Untuk game pertama permainan antara Kagendra melawan Veshaka Garuda, Selena mid lane kembali lagi hadir untuk game kali ini. Aku ngeliat sebenarnya untuk offensive side-nya benar-benar oke banget dengan hadirnya Glue juga sebagai salah satu metode bantuan pick off. Cuman yang jadi pertanyaanku adalah untuk defense-nya gimana? Karena kebanyakan dari Kagendra ini punya damage burst yang tinggi, tapi untuk kapabilitas clear-nya menurutku nggak sebesar yang dimiliki oleh teman-teman dari Veshaka Garuda. Contoh paling simpelnya, Hazard dengan Moskov, Pang dengan Ring of Punishment-nya, dan Barzi dengan adanya skill set dari Valentina yang cooldown tuh tipis banget gitu loh. Iya, ada smart missile juga di Gosaksi. Ya, clear lane-nya lumayan bisa diandalkan dari tim Vesaka lah ya. Dan menilik dari set emblemnya juga ya kita pantau untuk jauh headnya sendiri benar-benar ngambil ke area titik defense dan juga offense-nya dapat sih dengan ngebawa ke area Trill, Conclusive Blast, dan masih mengedepankan juga ke area bagaimana Walder's Blessing ya untuk rotasinya sosok Gozalksi. Dan PR-nya itu dia tadi dari bagaimana pertemuan dari kedua belah tim ini di area objektif netralnya. Karena masalahnya targeting Gozalksi ke area Ron ini bisa menjadi satu body disaster tersendiri untuk Kagendra. Iya, dan itu yang menurutku bakalan cukup tricky juga sih untuk Vesaka milih-milih berarti ya orang yang dilemparnya. Karena menurutku selain dari Shogun dan juga Ron, ya bisa aja, kuat-kuat aja. Tapi rotasi di top lane. Yes, 3 hero debut dari tim Kagendra akan membawa hal yang manis atau tidak karena dua pemain dari Vesaka sudah terpantau memberikan satu buah serangan. Lempar. Warp Missile Ejector masih coba untuk ditahan dari sosok Gozalksi. Dan nampaknya gencatan senjata dilakukan melihat adanya objektif Turtle yang sudah akan segera muncul. Pelan-pelan dengan adanya Turtle, Vesaka Garuda mencoba untuk ngebuka zoning anet dulu. Karena ngelihat untuk di arah early game, Joy, kalau belum ada item pertama agak sulit sebenarnya untuk ngambil Turtle, tapi ini dia kontes dilakukan. Oke, Glorious Pathway dibuka, ada satu baru item of Joy, dan bahkan First Blood berhasil diamankan oleh sosok Frenzy, namun Turtle jadi take over The Guardian, Retribution for Reduct. Satu pemain down, ditukar lagi The Guardian, Gozalksi yang tumbang, tapi sayang sekali Pang. Terlalu dalam, berada di area depan mampu untuk ditumbangkan menjadi 2-1. Pertukaran yang masih sebenarnya adil dari kedua belah tim dengan adanya satu Turtle ditukar dengan adanya 2 player. Namun satu hal yang pasti adalah yang dapetin poin killnya itu ada di tangan dari Romer dan juga XP lanernya. Dan bahkan Ron di sini menurutku cukup untung karena dapat total 2 assist. Otomatis bakal ngebuat goldnya lumayan ada, tapi gerakan Gozalksi Cukup kompleks ya. Gozalksi absen di area top lane, absen lagi ngasih teori ancaman di area bawah yang dimana kehadirannya dia aja lumayan bikin wasting time anak-anak dari Kagendra. Tapi satu hal yang pasti, Pi, kalau dengan adanya jauh head Romer ya, menurutku semakin lama game berjalan, ini adalah tipikal kayak Hilda. Mungkin kalau Cho nggak kayak gitu. Karena kalau Cho itu masih bisa ngepoke dan gimana ya, tendangan demi tendangannya itu lebih safety menurutku. Lebih banyak cara pulangnya dibandingkan dengan jauh head. Tapi kalau jauh head menurutku konsepnya mirip-mirip kayak Hilda. Kalau sampai masuk ke arah late game agak susah untuk bisa nyulik orang. Tapi culikan dilakukan. Penculikan, yes, one itu situation nampaknya ya. Inisiasi yang dilakukan oleh tim Vesaka mampu membuahkan hasil dan masalahnya yang dia tumbangkan adalah Rehanzi. Sosok late game insurance yang bisa jadi malapetaka di momen terpick off jadi dari bawah. Betul, dan bahkan ngeliat dengan posisi seperti ini ya, Vesaka tuh punya chance yang lumayan tinggi menurutku untuk bisa dapetin ke arah Turtle-nya lagi. Tapi satu hal yang pasti, ini Daniel harus dibuka dulu si mapnya, tapi wow, jauhnya di tengah. Wah, lihat dia benar-benar mengarah ke area satu pemain, tapi nampaknya Gozalksi hilang. Terlalu dalam, berada di area lini pertahanan lawan, membuat akhirnya satu pemain down lagi. Pertanyaannya adalah nanti kalaupun emang bisa diambil, siapa yang mau backup? Soalnya tadi posisinya tuh aku lihat ya, Ridak tuh lagi di bawah sama Hazard kan. Sementara dari Valentina Barzi itu juga lumayan jauh gitu, jadi nggak ada follow up sama sekali. Cuman dia tetap memaksakan untuk dapetin ke siapa tadi, ke arah Daniel kayaknya. Cuman begitu dia masuk ternyata terkena stun dan jebret dikasih kejutan. Ada 3 orang ternyata di arah mid lane. Dan ada true damage dari Turret juga kan. Itu dia. Itu lumayan ngasih impact dan ini yang perlu diwaspadai ya karena masalahnya balik ke bahas dari setup yang sempat di-mention juga oleh Choji, Gozalksi satu hero yang nggak punya mobilitas kan. Dan kalau didirect dengan adanya poin eliminasi ini bisa jadi malapetaka dan tempo yang dibawakan surprisingly dari kedua belah tim ini nggak high pressure itu. Iya, karena dari kedua belah tim memang masih nyari titik titik keplesetnya dulu lah. Kasarnya kayak gini nih, Daniel tuh tadi nyari titik preset dengan coba pick off satu orang dulu. Bisa nggak ada yang diambil? Kalaupun emang bisa dan jatuhnya ke tangan dari jungle, kayaknya itu dari segi level agresifnya bakalan naik dengan drastis sih. Nah itu dia, karena kali ini mereka udah mulai dapetin celahnya. Ejector mengarah ke Frenzy, satu target yang nampaknya belum bisa mereka inisiasi. Tapi Revitalize sudah pop up, bahkan Glorious Pathway, tapi again Ridak. The Guardian Retribution sayang sekali terpanis, The Guardian damage-nya diberikan oleh seorang Rehanzi. Masih coba untuk lebih maju ke depan The Guardian, satu buat tendangan Molotov Effect dan bahkan Raw mampu mengarah ke Gozalksi sehingga 3 pemain tumbangin total dan tidak ada pertukaran yang
bisa diamankan oleh teman-teman dari tim Pesaka. Ini dia problemnya dengan Suyo melawan Gatot Kaca. Kita ngeliat tadi bagaimana Ridak benar-benar dikandangin banget, gak boleh masuk ke area turtle-nya. Dan sekalipun Ridak di belakang, gak ada damage tambahan lain yang bisa menekan Kagendra. Dan bahkan mid-nya dipaksa. Mereka benar-benar ngasih tempo yang setinggi-tingginya. Dan ini yang dinanti-nantikan gak sih ketika kita melihat Selena. Butuh celah dan akhirnya around-nya ketika sekalinya dapat celah, connect terus dan ngasih petaka buat teman-teman dari Pesaka. Bisa dibilang Kagendra itu sebenarnya menurutku ya, draftnya agak risky. Kenapa? 4 magic power ada di tangan dari Kagendra. Jadi untuk defense kelihatan banget, tapi Rehanzi terpick off solo untuk dari top lane dengan adanya Ridak. Dan ngomongin Ridak, menurutku emang Ridak ini adalah damage utama untuk 8 menit pertama dari Pesaka. Ngelihat adanya Barzi, ngelihat adanya Gozalzi dan juga Pang, damage-nya tuh nggak terlalu gede, CP. Tapi di area bawah nampaknya ada satu buah damage besar yang akan masuk menggara ke area Hazard. Tapi Hazard masih bisa menggocek kanan, kiri, atas, bawah. Tapi lihat bagaimana Ron dikepung. Dan satu hit terakhir mampu membuat Ron tumbang di area bottom lane. Yes, dan akhirnya ngebuat adanya sedikit makanan lah bagi Hazard untuk bisa dapetin beberapa gold sebagai damager kedua. Dari event adanya Revitalize. So, begitu Ridak dikandangin, damage mereka itu hilang semuanya. Tapi kebalikannya dengan Kagendra, kasarnya Gatot Kaca dan juga Glue itu masih bisa ngedamage loh. Dengan cara apa? Ya Shogun, Glue dengan split-splitnya. Gatot Kaca dengan pasifnya. Itu udah kelihatan jelas. Yang ngebuat akhirnya Kagendra dari segi damage lebih stabil dibandingkan dengan Pesaka. Nah itu dia ya untuk early-nya ya. That's why mereka Untuk early, kita ngomongin early ya. Yes, bicara soal early, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk bisa realisasikan permainan early advantage mereka terpantau. Dengan area setup turtle yang kini udah mulai dibuka, kembali menjadi taman bermain nampaknya bagi kedua belah tim. Tapi yang sangat enak adalah Hazard di area bottom lane. Berhasil menghancurkan karya satu objektif Taro, tapi again and again perfect turtle diamankan oleh tim Pesaka Negaria. Retribution yang on point coming from Ridak. Bahkan kali ini kembali ada satu buah jibaku Negaria setup dari Yoji. Barzi maju ke depan, satu pemain tumbang di tangan seorang Ridak dan bahkan mengarah ke area Hanzi. Komponen penting dari tim Kagendra pun harus ikut lenyap dan dua pemain mereka hilang untuk nothing. Yes, kiting waktu dan juga buying time yang dilakukan oleh Pesaka itu benar-benar bagus banget. Mereka mencoba untuk ngejogetin dulu ke arah turtle nih ya. Di turtle dancing dulu. Begitu dapat, ini Ridak dari tadi aku bisa kasih kredit bahwa retributionnya sangat-sangat on point. 3 kali dia dapetin turtle di posisi yang gak enak sebagai jungle untuk dapetin turtle loh. Asli. Itu jadi sebuah hal yang kuat banget menurutku dari Pesaka. Dan kelihatan kan, begitu Moskovnya join team fight, damage-nya baru kerasa. Dari situ baru kelihatan ada 2 yang tumbang tadi. Siapa? Tentunya yang pertama tadi ada Frenzy. Dan kedua kalau nggak salah Daniel. Ada Rehanzi. Oh Rehanzi, sorry. 3 kali. Dan masalahnya nggak equal nggak sih kalau kita bicara match up head to headnya ya Rehanzi dan juga Hazard. Ini akan memberikan impact besar terhadap bagaimana pengambilan pengumpulan item dan juga gold difference-nya nih Ji. Ya apalagi kalau kita ngomongin masalah gold difference ya. Ini Valentino dengan adanya Glowing One juga dari awal udah lumayan kerasa ya damage-nya. Tapi dia mau ngambil item apa nih? Aku penasaran sih. Kayaknya ke arah Genius One tuh bisa. Atau kalau enggak kalau kita ngelihat ke arah Gozalzi-nya ya. Radiant Armor tuh benar-benar dijadiin dari awal. Dia nggak bikin cuma Silence Rope aja. Karena balik lagi 4 Magic Damager. Ada Glue, ada Joy, ada Selena dan juga Gatot Kaca. Makanya ini penting banget untuk punya Magic Defense dari awal. Sementara kalau kita ngelihat ke arah dari Suyo yang dimiliki oleh Ridak. Dia tetap respect dengan adanya Tough Boots gitu loh. Tapi yang lebih ditekankan lagi adalah penetration powernya dulu. Buat main front to back-nya. Shogun dan juga Frenzy menurutku ini bakalan menjadi malapetaka terbesar soalnya buat Moskov nanti di era late game. Shogun dan juga Frenzy ya Yes. sih. Ini dan masalahnya adalah Hazardnya ini selalu dapetin free space-nya juga. Ini yang mungkin bisa nutupin Karena itu doang Shogun tadi dan Frenzy-nya sih. satu modal dari jauh hit di awal yang ejector ke arah dari Rehanzi. Dari situ ada snowball menurutku. Karena total 4 assist saja walaupun gak ada kill ya. Itu dapat itu banyak. Dan masalahnya distraction dari Kagendra terus mengarah ke area objektif Iya. lain ya. Yang ngebuat selalu ada free space, selalu ada Farlan yang bisa dimaksimalkan terpantau dengan 2 inner nih yang hancur. Berkat adanya satu buah dobrakan dari teman-teman Pesaka yang kini mengarah ke area objektif Lord. Kembali bakal coba untuk memancing keributan nampaknya bagi teman-teman dari Kagendra yang masih maju tak gentar. Ada satu buah glass pathway yang digelar dari Pang. Dan nampaknya Aoji mengundang adanya satu buah serangan tambahan dari tim Kagendra. Tapi lihat damage yang diberikan oleh seorang Barzi. Dengan adanya satu buah Shadow Strike mampu untuk merubahkan ke area 2 pemain. Yang disusul dengan area follow up dari Ridak Aoji. Kopian dari Barzi mengusir mundur dan area territory dari Lord pun dikuasai oleh pemain-pemain dari tim Pesaka. Dan ngebuat akhirnya untuk Lord yang pertama sepertinya akan dipegang habis-habisan oleh teman-teman dari Pesaka Garuda tanpa adanya kontes lagi dari Kagendra. Karena menurutku ada beberapa yang miss. Pertama area dari Avatar of the Guardian yang terlalu early. Tadi terlalu early banget menurutku. Dengan posisi darah dari lebih setengah. Otomatis tuh nggak ngenahan Ridak untuk bisa masuk
ke Lord dengan posisi yang susah. Karena kalau kita ngeliat dari turtle-turtle sebelumnya ya, even di keadaan yang susah pun, itu masih bisa dapetin turtle-nya 3 kali berturut-turut. Ya. Sementara kalau kita ngelihat tadi, itu benar-benar free banget pertama. Dan yang kedua adalah ini susahnya bermain tanpa adanya sisi pasti. Karena kalau kita ngeliat dari Veshaka Garuda, kalaupun memang mereka nggak punya sisi pasti dari area of effect yang besar, mereka masih punya Glow's Pathway. Pengejaran masih bisa dilakukan, seenggaknya masih ada slow secara area dari mereka. Kalau kita ngeliat dari Kagendra, di sini Daniel pakai Selena, body blocker banyak. Di sini Ron pakai Joy, bisa ditahan dengan siapa? Dengan Gozalsi. Ditabrak ataupun dilempar lagi juga nggak masalah gitu loh. Ya. Yang ngebuat akhirnya untuk defendingnya Kagendra agak sulit. Nah iya sih, mereka punya high ground dan ini satu trouble issue yang terbilang cukup major ya di situasi yang benar-benar genting kayak gini. Karena masalahnya yang mereka harus hadapi adalah Lord, walaupun memang Lord pertama. Tapi Veshaka yang sedang memimpin pertandingan bakal coba untuk memberikan satu buah teori ancaman. Dengan area conceal play di area mid lane, ada satu buah raw yang connect ke area target yang tidak bisa mereka follow up, Pang masih bisa sustain. Lord bakal coba dikawal, satu. Base turret berhasil dihancurkan oleh tim Veshaka, tapi masih quite discipline, mundur menjadi jawaban yang bijak bagi Veshaka. Main aman dulu karena mereka nggak punya yang benar-benar engage banget, typical hero engage ya. Kalaupun emang bisa engage cuma bisa ngambil satu orang aja dari Gozalski dengan power dari jauh headnya. Yang mereka cari adalah mungkin bait. Ngeliat dari Kagendra di bait dulu untuk keluar sampai sekarang. Dibuka Glow's Pathway-nya apakah ada yang keluar? Nah itu dia, baitingan yang berhasil mengarah ke area satu target. Nampaknya Shogun still survive, masih bisa di-sustain EOG. Berdefensif dikeluarkan gitu saja oleh Frenzy. Tapi nampaknya Raw tidak connect karena target operasi dan tidak ada nyawa yang bisa dibawa pula oleh tim Veshaka. Itu udah rame ya, tapi tetap masih bisa digocek oleh teman-teman dari Veshaka. Dan akhirnya dengan pancingan Glow's Pathway yang dibuka dan nggak bisa di-defense oleh teman-teman dari Kagendra, push pun dilakukan dan bahkan Valentina lihat. Wah Barzi itu dia, Yoji Kopian maju ke area depan. Bakal coba untuk memberikan follow up, dibantu dengan area Revet Life Flicker for defensive. Dan satu objektif P-Stars kembali berhasil dihancurkan oleh pemain-pemain dari tim Veshaka. Ini mahal banget menurutku karena dengan adanya satu Lord saja, 3 inhibitor dari Kagendra telah menghilang semua. Otomatis ada 8.000 gold lead yang dimiliki oleh Veshaka Garuda dengan damage dealt yang menurutku sangat tinggi di tangan dari Ridak. Di angka 40.000, walaupun tadi kita ngeliat di arah early Ridaknya kesusahan, tapi berkat retribution dia, otomatis Veshaka itu masih punya uang untuk bisa meng-counter setup semua gerakan yang dimiliki oleh Kagendra. Dan menurutku ini adalah momen-momen yang cukup deg-deser. Kenapa? Karena perbedaan gold net worth udah sangat-sangat jauh. Untuk Ron dan juga Ridak sama-sama di angka 9,5 ataupun 10 ribuan lah ya. Masih mirip-mirip aja. Tapi yang aku pengen tekankan adalah lihat dari segi goldnya Hazard dan juga Frenzy. Coba sebutkan berapa perbedaannya Cipi? Wah jauh sih. 5.000 Cipi. Rehanzi dan juga Hazard ya, 5.000. Itu dia, dan ini adalah sebuah trait ataupun hobi dan habit ya kayaknya ya. Yang dimiliki oleh Hazard dari match terakhir kemarin. Suka banget snowball dengan 1v1 yang oke, leading yang oke, ngebuat goldnya di jauh banget. Wah ini dia PR yang perlu dipecahkan oleh tim Kagendra yang kali ini dipancing kembali keributannya di area objektif teritorial Lord terkikis. Tapi nampaknya bakal coba di cancel karena lihat bagaimana Hazard mengamuk satu pemain tumbang. Di follow up lagi di Gary, dia baca kalau seorang Ridak, Rehanzi mampu untuk men-shutdown ke area Barzi. Tapi lihat bagaimana double kill berhasil di-secure oleh Hazard. Menyisakan 2 pemain Daniel dan juga Ron Lord. Bakal coba untuk diabaikan oleh teman-teman dari Veshaka. Ada satu buah arrow untuk memberikan satu buah waktu. Tapi nampaknya waktu tersebut bakal coba untuk dimaksimalkan di Veshaka untuk maju ke area depan. Sama momen dan lihat bagaimana Hazard menghajar ke area high ground phase dan game pertama berhasil diamankan oleh tim Veshaka. Lagi dan lagi Veshaka Garuda menunjukkan powernya sebagai Garuda yang terbang tinggi di atas langit. Apalagi goldnya yang terbang tinggi juga dengan adanya Hazard yang memenangkan gold lead di angka 5.000 dengan laning yang bagus banget. Hanya dengan modal bantuan satu kali Gozalski ngelempar ke depan dari Rehanzinya ini yang menjadi malapetaka bagi Kagendra juga. Karena kenapa? Kita sempat bilang untuk di awal damage output dari teman-teman Veshaka itu nggak terlalu gede-gede banget. Karena kita bandingkan dengan adanya typical magic yang dibawakan oleh Veshaka dengan ngebawa Selena, dengan ngebawa Joy, Gatot Kaca, even Glue juga. Bruno pun secara teori early damage ada karena apa? Pasifnya. Di saat tendangan dia terlakukan, otomatis pasifnya menyala yang dimana pasifnya adalah bisa nge-stack critical chance. Ngebawa damage-nya emang dari awal secara natural udah gede banget. Namun sama itu dipatahkan dengan Hazard. Literally dipatahkan. Itu yang aku kaget banget tadi. Gold lead, gold difference di angka 10.000 untuk gold laner. Yang dimana gold lane-nya lawannya ini early-nya kuat menurutku. Bruno loh yang bawa. Tapi maksudnya thanks to Jauhead dan juga Barzinya juga gak sih? Dia ngasih zoning cut yang optimal, ditambah lagi juga ya beberapa kali di-mention sama Choji juga. Karena emang kita amazed sama power retribution-nya Ridak di momen-momen krusialnya juga ya. Memang kebetulan
mampu untuk membuat objektif full dipegang oleh tim Vesaka. Ya. Dan inisiasi tersebut yang akhirnya jadi poin plus buat laning lainnya. Karena tadi kita sepakat bahwa ya setidaknya ini far lane-nya bakal enak. Dan sebetulnya kalau kita ngomongin ke area Kagendra punya Ron dengan adanya Joy-nya. Cuman di situasi yang minim impact dari damage tambahannya ya. Karena Bruno kan juga scaling by item kan. Di waktu yang tidak tepat dan ya nggak bisa seprematur itu juga karena nggak ada space buat farming. Yang ngebuat Ronnya jarang juga main laning di game tadi. Dan itu yang ngebuat akhirnya dari teman-teman Vesaka menang. Karena menurutku Turtle tadi pertama. Yang kedua adalah bagaimana caranya mereka coba untuk ngejogetin Turtle. Dan juga coba untuk ngebait skill salah satu keluar. Terus kayak momen-momen untuk nge-pushnya itu enak banget. Even kalau misalkan kalian penasaran ya. Nge-push enak itu seperti apa sih? Nanti kita akan lihat di highlightnya. Tapi intinya adalah yang contoh tadi, 1 Lord, 3 inhibitor hilang. Itu 1 Lord. 3 inhibitor hilang di tangan dari teman-teman Kagendra. Dan menurutku itu adalah salah satu contoh terbaik untuk nge-push dengan benar. Setuju sih. Satu persatu emang. Tapi dengan pelan-pelan tapi pasti itu yang ngebuat akhirnya untung banget bagi teman-teman dari Vesaka Garuda. Dengan posisinya, Kagendra nggak punya hero yang bener-bener oke banget untuk defending. Karena lagi dan lagi, Selena mid lane. Using Lordnya tadi emang patut diacungi jempol banget ya. Yang buat akhirnya profitable banget nih dari segi advantage Lord yang diamankan. Tapi berakhirnya game kita juga akan melihat kira-kira siapa yang mendapatkan player of the game. Ini dia untuk game yang pertama, let's go. Yang jatuh kepada siapa? Tentunya Hazard. Dengan 2 kill 0 dan juga 8 assist KDA di angka 10 dan damage di angka 47.000. Itemnya nothing special, tapi menurutku emang yang spesial adalah dari Hazardnya dari minggu kemarin. Dari hari kemarin justru, dari hari Senin kalau nggak salah. Aku ngelihat permainan Hazard bersama Radit Overkill. Lagi wangi banget ya. Lagi wangi Minggu ini banget. khususnya wangi banget nih dari Hazard ya. Kita harapkan konsistensi lah ya. Betul. Karena perjalanannya untuk Vesaka sendiri juga masih panjang. So well deserved sebetulnya ya dengan average KDA yang ya tinggi, terpantau. Butuh 2 Lord, bahkan 1 Lord aja tadi. Mereka udah berhasil menyelesaikan pertandingan untuk game yang pertama. Tapi masih di best of 3 series, so we'll see akan seperti apa nantinya. Bounce back tersendiri dari teman-teman Kagendra. Dan bicara soal game yang pertama, kita juga akan mengupas tuntas terkait apa yang terjadi sejatinya sih di game yang pertama ini dia untuk highlight. Yes, dari awal kita ngelihat bagaimana mau dihantam seperti apapun Ridak itu masih bisa memegang turtle. Emang turtle soulmate dia sih. Itu yang jadi sebuah dorongan juga untuk teman-teman dari Vesaka Garuda tetap bisa menangin early-nya. Walaupun secara teori pick up power-nya teman-teman dari Kagendra itu lebih besar loh. Ada Glue dan Serena lagi dan lagi. Even Gatot Kaca yang bisa instantly follow up dengan Avatar of the Guardian-nya. Bruno dengan passive critical-nya dari awal. So, emang menurutku untuk game kali ini nggak sesuai dengan konsep draft yang dibawakan oleh Kagendra aja. Karena emang draft mereka mainnya early banget tapi tidak terdeliver menurutku. Karena apa ya? Karena pertama tadi kita ngelihat Rehanzi-nya udah kalah dari awal. Otomatis walaupun cuma dibantu sekali doang. Laning di arah gold lane itu dipegang banget sama Hazard. Next-nya adalah begitu udah ada Glue yang naik, perhatikan setiap Glue naik itu tetap dihajar sama teman-teman dari Vesaka. Karena kenapa? Karena Glue-nya naik ke tangan dari Gozalzi. Gozalzi tuh mau biarin aja. Dia roamer. Sacrifice. Lagi dan lagi iya, sebuah sacrifice for the greater good. Lihat seperti ini contohnya sekarang. Tetap digas kan, walaupun lihat darahnya Gozalzi itu udah tipis banget. Tetap digas aja. Namun balik lagi, apa keuntungannya? Hazardnya yang snowball. Inilah salah satu alasan kenapa Hazard itu juga punya gold paling tinggi untuk di game kali ini. Makanya aku penasaran untuk gold per minute bakalan seperti apa bagi teman-teman dari Vesaka Garuda. Karena sebelum itu, kita akan melihat dari item build-nya terlebih dahulu. Emblem yang dibawakan oleh Hazard juga nggak neko-neko banget kok. Dia cuma ngebawa ke arah Master Assassin, Trail, dan juga basic common emblem set. That's it gitu loh. Untuk penyimpanan dari segi rotasinya dan juga dari power laningnya untuk 1v1 ngelawan Bruno. Yang dimana Bruno juga sebenarnya sama-sama pakai Master Assassin. Dan bahkan lebih menyeramkan lagi, pakai Fatal. Scalingnya sampai late game, dari early game sampai late game itu benar-benar secara teori harusnya kuat banget. Sementara kalau misalkan kita ngeliat dari Kagendra, Shogun di sini juga udah mengamankan ke arah dari Impurage, Tenacity, dan juga Agility. Impurage gunanya buat apa? Gunanya adalah untuk menambahkan mana juga. Menambahkan mana dan juga ngasih damage. Untuk setidaknya bisa menang di laning ngelawan Pang. Tipikal yang emang susah banget untuk dikalahin. Apalagi dengan adanya Glue. Cuma yang jadi problem tadi ya balik lagi trio mid lane yang menurutku dari Kagendra. Iya, troublemaker-nya ya. Ada beberapa konsep juga sih kalau ngomongin karya Konsep apa nih Joy maksudnya? kan. Kalau ngomongin Joy ada Temporal Rain, ada Impurage juga yang dibawa. Dan ini tipikal Impurage yang ngambil karya Starlium dan juga Holy Crystal. Dan gak ada target pasti jadinya ya dari seorang Ron. Karena kalau kita ngomongin posisi di teamfight yang cukup chaotic,
Sebenarnya untuk posisi dead point 1 ini angka yang menarik sih dari Ron. Cuman problematikanya untuk mainin ke arah eksekusinya dengan item yang jujur ini udah masif banget dari Ron. Di posisi yang sebetulnya hero-nya mobility juga untuk Vesaka. Yang ngebuat akhirnya sulit banget buat mainin ke area pick of power. Dan impact dari Daniel itu sendiri dengan arrow-nya ternyata nggak bisa sekonsisten itu dibawa oleh Daniel. Karena memang ya itu tadi erat kaitannya dengan mobility hero nggak sih yang dibawa oleh tim Vesaka. Dan tadi fight effect dari Valentina, ya ada ejector, bahkan ya slow effect dari Hylons ini ngebantu banget untuk denial strat yang mau dibawa oleh Kagendra. Iya karena kesannya ya, kalaupun emang Daniel dan juga Barzi itu 1v1, Arcane Shade itu bakalan nge-deliver damage lebih banyak menurutku dibandingkan dengan Daniel. Karena Daniel pertama butuh akurasi, ya kan dari trappingnya, dari arrow-nya gitu. Sementara Barzi itu udah auto target gitu loh. Jadi untuk di awal-awal iya lemes banget dari Vesaka menurutku. Karena yang ya menurutku ya, konsep yang agak susah untuk dimaksimalin adalah adanya Jawhead dengan Valentina di arah mid lane. Bisa sebenarnya, tapi nggak bakalan seinstan itu untuk nge-pick off. Dan balik lagi ini Valentina yang kita omongin, yang dimana selling pointnya adalah copy ultimate, bukan damage yang besar banget. Kalau damage besar banget mah ngambil Vexana, ngambil rata lah ya, yang buat akhirnya ada impact game pertama poinnya untuk di tangan teman-teman Vesaka. Dan ini semua title untuk anak-anak dari Vesaka ya, baik dari sandbag-nya dan juga bagaimana Gozalfi memberikan coverage terhadap pemain-pemain dari Vesaka yang ngebuat ini jadi pukulan tersendiri buat Kagendra. Tapi ya masih dinantikan tentunya untuk bounce back karena ya gak ada space farming. Melibatkan secara berkala dari sosok Bruno nampaknya belum jadi jawaban. Karena ya memang walaupun continuous damage di area early-nya berasar, lihat advantage-nya, tapi dengan minimnya CC juga ini jadi satu faktor penghambat Kagendra bisa ngamanin kemenangan. Nah, kita akan nantikan untuk layer kedua hero-nya nih akan seperti apa dari teman-teman Kagendra ya tentunya untuk menghadapi satu game yang bisa jadi game untuk Vesaka atau satu game yang bisa mereka pertahankan. Nah itu dia yang harus dipertahankan juga sebenarnya dari Kagendra ya. Karena Vesaka menurutku bounce back itu benar-benar tinggi banget dari minggu lalu. Kalah satu match. Tapi hasilnya setelah evaluasi